Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Kamis 17 Februari 2022. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, pertanyaan ini hendaknya kita jawab secara pribadi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah kita mampu menjawab? Ini ditentukan oleh relasi hubungan kita. Apakah kita mempunyai relasi hubungan dengan Yesus yang baik? Dan saat ini, di tahun ini 2022, kita bersama keuskupan dan kevikepan kita Jogja Barat, kita diminta untuk fokus pada formasi iman berjenjang melalui evangelisasi. Evangelisasi itu adalah upaya pewartaan untuk membangun relasi dengan pribadi Yesus. Nah, semoga formasi iman berjenjang mulai dari usia dini, pia, pir, orang muda, orang dewasa, sampai lansia, dari jenjang-jenjang usia itu, semoga terjadi pendidikan iman, pembinaan iman, pendampingan iman, sehingga anak bertumbuh dalam relasi seturut usianya, jenjang usianya. Dan semoga gereja yang hal ini menjadi tugas utama mewartakan Tuhan Yesus, dan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, dan keluarga kita menjadi pusat dan tempat gerak iman, harapan, dan kasih. Semoga kita semua bisa berkomunikasi, kita semua bisa bekerja sama, gereja, keluarga, semuanya bersama-sama bergerak untuk membuat pendampingan, pembinaan iman, sehingga sungguh iman umat yang kecil, yang remaja, yang orang muda, yang dewasa, yang lansia bertumbuh imannya, membangun relasi dengan Tuhan, dan makin dekat. Pribadi yang makin dekat, yang mencintai, seperti orang yang mencintai, dia mau melakukan sesuatu untuk yang dicintai. Artinya, pribadi-pribadi yang makin dekat, makin mencintai Tuhan, dia siap diutus, mau diutus untuk bersaksi tentang yang diimani Yesus Kristus, dan juga mewartakan iman. Dan semoga ini sungguh-sungguh mampu kita jalani dalam keluarga dan gereja. Dan keluarga kita adalah Ecclesia Domestika, keluarga kita gereja mini, tempat di mana dan pusat di mana gerak iman, harapan, dan kasih bertumbuh. Semoga kita dimampukan sehingga sungguh kita semua makin dekat berelasi, mencintai Tuhan kita. Kita makin bangga, makin bahagia, makin gembira menjadi orang Katolik, murid Tuhan, siap diutus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.